Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salam menebar bahagia Bapak Ibu Ayah Bunda saudara-saudara semuanya. Jumpa lagi di konten ngobrol dengan Bu Isa. Dan kali ini bintang tamunya adalah adiknya Bu Isa yang paling bungsu, Ahmad Sidarta, dan istrinya Virus. Ini yang ditunggu-tunggu ya, udah lama nih. Kemarin habis dari Adli, Sahril, Darta belum muncul karena sibukannya dan juga karena rumahnya jauh di gunung ya, di Ciapus ya, di gunung ya. Nah inilah adik bungsunya Bu Isa. Nah, waktu itu kita sudah pernah ngobrol. Bu Isa itu 5 bersaudara. Yang pertama kakak Nasra sudah meninggal umur 3 tahun karena demam berdarah. Terus Bu Isa, kemudian Adli, kemudian Sahril, dan ini Darta ya. Jadi adiknya Bu Isa 3 laki-laki semua. Dan punya anak laki-laki jadi nggak bingung. Punya anak 4 laki-laki udah biasa ya. Oke, apa kabar Darta Mama Feni? Baru turun gunung ya? Iya, turun gunung ya. Baru pertama ke Jakarta setelah setengah tahun pandemi ya. Ya Allah, ini ya ampun kita selama ini jadinya cuma kontek-kontekan aja lewat WA ya. Kadang sinyal di gunung susah ya. Oh iya. Kasihan ini tinggal di gunung. Ini doa. Padahal di gunung ya, sinyal susah ya. Makanya kadang WA nanti 3 hari baru dibaca. Ya, baik. Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya, kembali kita akan bahas watak. Ini suami istri yang watak soulmate-nya adalah kalau Darta dia ada jenis watak yang pemikirnya atau melankolisnya. Ya, pasangan cocoknya memang dengan watak yang ada di Mbak V ini. Sanguinisnya, yang hebohnya gitu ya. Iya gitu ya, terasa ya. Darta kalem banget ya? Banget. Darta kalem banget ya. Iya, tapi mereka berdua ada watak yang sama, yaitu sama-sama orang damai. Ya, Darta melankolis pragmatis, Mbak P sanguinis pragmatis. Jadi ada watak bersahabat, damai-medamai. Jadi mereka ini berdua saking kalau damai-damainya ngalah-ngalahan. Kayak orang ini ya. Kalau lagi datang damai-damainya ya. Ya nanti aja deh, nanti aja deh gitu ya. Nanti aja deh. Itu kayak gitu kalau pragmatis sama pragmatis ya. Ya Allah. Nah, V, dulu nih ya, tertarik sama Darta kenapanya? Karena diemnya. Karena kita ngobrol sendiri kan. Tertarik ini yang mau dengerin. Jadi dari dulu pun belum belajar tentang watak pun otaknya sudah mencari orang yang lebih diam, yang mau dengerin, yang lebih pemikir. Jadi seperti itu. Iya, yang nggak ngobrol heboh. Dan mungkin juga Darta tertarik sama V-nya karena ributnya, kan? Enggak, gini. Gimana lagi? Ada ceritanya nih. Kita kan dulu anak band nih. Anak band, kita mau cari vokalis. Oh. Gitu. Kita mau cari vokalis, kita ketemu nih. Iya. Ketemunya di mana sih? Di studio. Studio mana? Studio di Tebet. Oh gitu. Dan lo itu sama siapa? Sama Adli? Bukan. Oh lain lagi. Oke, terus? Di situ ketemunya. Gue tertarik sama dia karena suaranya. Karena suaranya. Bener. Iya, ayah Bunda sahabat-sahabat itu suaranya bagus loh. Karena suaranya. Nah, terus. Suaranya di atas rata itu. Oh, pada saat itu. Jadi kamu tertarik ya? Masya Allah. Terus? Iya, terus latihan ya di situ. Gitu ya. Tapi selain suara mungkin karena karakternya atau pribadinya ya gembira. Memang dari awalnya memang gembira ya. Memang ini dia. Gembira. Heboh. Sanguinis, hasrat gembira. Heboh banget. Heboh ya. Oke, terus tapi terasa nggak bahwa misalnya V yang watak gembira gini, memang dalam perjalanan kehidupan membutuhkan pasangan yang memang lebih pemikir, lebih diam. Ya, sangat ya. Karena buat makan kita kan, biar nggak los terus. Jadi ada minum apa ya. Terlalu banyak ide ya. Iya. Orang sanguinis kan kreatif. Iya. Banyak ide, spontan. Karena kan nggak berpikir dulu gitu kan, spontan aja gitu kan. Iya, kalau ada yang milih, dulu kan. Iya. Nah, jadi memang betul-betul butuh seperti itu ya. Dan buat yang melankolis, pragmatis, butuh juga orang sanguinis ya, supaya ada cepetan dikit ya. Supaya jalan.
Kalau nggak Kalau nggak jalan-jalan. Itu tuh. Makanya pentingnya soulmate itu karena satu, kan kalau melankolis pragmatis kan maunya sempurna, tapi damai kan? Iya. Ya, jadi dia banyak pertimbangan gitu ya. Nah, V, ayo dong gitu. Iya. Ayo. Jadinya bisa. Iya, tapi itu penting banget ya menurut gue ya. Iya. Menurut saya. Oke. Tapi ada rasa apa lagi selain data pemikir, apa yang buat V itulah memang cocok banget sama aku gitu. Dia selalu on track. Oh gitu. Iya, Oke. dia kan on the track dari A, B, C. Kalau kita kan kadang nggak sama dari A, C. Iya, memang. Kalau melankolis kan itu sesuai planning ya. Iya. Sesuai planning. Iya. Ya, jadi itu yang bisa membantu V supaya juga belajar untuk Lebih tertata gitu ya. Iya. Rasa gitu ya. Iya. Rasa banget. Terus apa lagi selain memang dia pendiam, on the track, apa yang rasanya ya apa ya? Yang memang berbeda banget sama V. Beda banget. Dari dulu sampai sekarang gitu. Dari ini juga sih cara menghadapi anak-anak juga. Oh iya. Kalau dia kan serius. Iya, ayah bunda. Mereka ini anaknya dikaruniai 4 orang dan 4-empatnya perempuan. Wah ini alam surga nih, alam surga banget, masya Allah ya. Jadi lebih serius ayahnya ngadepin anaknya. Iya, Gitu. lebih serius. Jadi kalau anak-anak tuh kalau untuk rule, nah dari bapaknya. Jadi kalau untuk fun, nah cari ibunya. Jadi kerjasama yang Iya, baik gitu ya. iya. Apalagi anak perempuan ya. Iya. Nah perempuan kan secara gender itu memang dekat sama ayahnya ya. Iya. Ya, jadi udah gitu bapaknya juga lebih Iya. bisa sabar ya Iya. ngurus anaknya ya. Iya. Kalau ibunya buat yang heboh, yang fun, nah cari Dari dari Alhamdulillah. Nah, oke sekarang data apa yang rasanya data menurut data V sebagai orang sanguinis yang klop dengan data itu yang Lebih santai lah menjalani hidup ini. Jangan terlalu ini. Jangan terlalu mikir. kamu terlalu mikir ya? Iya. Kamu terlalu mikir ya? Jadi kamu selalu kadang-kadang ketakutan gitu. Selalu udah santai aja. Jangan Oh, terlalu, jadi itu yang bikin kamu senang. Jadi yang bilang ada santai aja gitu. jangan terlalu inilah. gimana nanti? Nanti. Bener, gimana nanti? Itu cocok banget. Dia kan soal nanti gimana? Oh iya, dia nanti gimana? Ini gimana nanti? Oke, keren. Oke, terus apa lagi yang data seneng bahwa untung istriku wataknya kayak gini gitu. Selain jadi nggak terlalu serius gitu. Apa ya? Heboh ya? Heboh. Ketawa dulu. Dia lucu terus ya. Iya. Iya. Kita ketawain aja. Kalau dia kan mikir terus. Dia mikir terus. Iya. Jadi kan lebih rileks kan. Jadi kalau ketawa terus kan lebih tenang lah. Kalau ada objek. Itu menyenangkan ya sebetulnya ya. Sehingga jalanin semuanya itu asik-asik aja gitu ya. Terus tapi benar ya. Ini pengakuannya Darta seorang yang damai dan pemikir dan pengamat kayak Darta ini. Kalau pasangannya juga sama kayak dia, gimana kira-kira ya? Kusut. Pas kusut, terus nggak jalan-jalan gitu. Makanya dipasangkan dengan Iya. Oke, jadi kalau misalnya sama-sama nih ngurus anak gitu ya, siapa yang bujuk-bujuk anak untuk misalnya ngikutin peraturan gitu siapa? V. Abahnya yang kasih peraturannya. Kamu gini gitu ya. Terus caranya gini aja. Oh, jadi V ngasih tahu bagaimananya. Oh ya, itu cocok banget. Iya. Terus mencari cara cepat ya. Iya, cara gampang. Udah gini aja. Kayak ketawa aja. Gitu ya. Mantap ya. Ini bayangin 4. Yang pertama namanya Balkis. Usia berapa sekarang Balkis? 18. 16. Oh, ada anak gadis ya. Yang kedua Malika usia 16. Beda 2 tahun ya. Ketiga namanya Hermina. Ini pakai dari nama ibu ya. Nama almarhumah ibunda kami namanya Hermina. Diabadikan di anaknya Darta dan V yang ketiga ya, Hermina, masya Allah. Hermina usia berapa? 10 tahun. 10 tahun. Oh ini jauh ya? Iya, jauh. Hermina ya. Kemudian bungsu, Iya.
Nigella tuh bahasa Latin ya? Iya. Nigella sativa tuh apa sih ini ya? Habatus sauda. Habatus sauda, iya, Nigella sativa ya. Aduh, umur berapa Nigella? Bulan depan 2 tahun. Wih, jauh juga ya. Ini maksudnya mau dapat laki-laki tapi dapat perempuan. Nggak jadi perempuan semua. Alhamdulillah, ini jadi mantu terus sih nanti pas dia gede. Oke, ya. Kalau dari 4 itu, ya, mana yang wataknya sama dengan abaknya? Panggilnya abak dia. Abaknya. Yang pertama ya. Bagus ya kayak abak ya. Nah, jadi pemikir juga. Ya, terus apa-apa dipikirin gitu. Iya. Terus cenderung pendiam ya. Iya. Diam tuh sebenarnya nggak diam, dia mikir. Iya, mikir. Mikir. Mungkin di otaknya heboh gitu Iya. ya. Iya. Tapi nggak bisa dikeluarin. Adaptasinya lama. Tapi enak saya sama Pak Hafiz lebih apa ya? Kalau ada apa-apa juga usah ngomong. Pakai bluetooth. Kalau Iya, ini gitu ya. karena nggak nyaut kan. Iya. 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 Tapi jalan. Nyambung. Karena sama-sama pemikir, ya. Sama dan kemudian laki perempuan kan, ya anaknya perempuan. Jadi istilahnya pakai bluetooth itu. Kalau yang dari berempat yang sama kayak Frey, yang hampir mirip-mirip lah, karena itu nggak sama plok, karena kan sudah watak anak itu perpaduan ayah ibunya. Yang Kan? paling kecil kayaknya. Balik. Iya. Heboh dari kecil udah kelihatan Gitu ya. Heeh. Tapi ada kecil yang lebih galak dikit ya. Paling galak. Iya, Iya. iya. Tapi kalau ada juga sih Malika yang kedua, sama nggak tahu malunya sama. Maksudnya heboh ya gitu. Terus ini apa? Bisa di tempat umum tuh dia Langsung beradaptasi. Oh, yang kedua ya Malika ya. Oh, masya Allah, yang 16 tahun ini ya. Iya. Cuma dia perpaduannya toleh. Oh, jadi bukan perpaduan pragmatis ya. Iya. Nah, itu mungkin dari siapa ya? Dari kakek nenek kali ya. Karena orang tuanya kan nggak ada yang koleris nih. Nggak ada ya. Kalau dari kami ibu yang koleris, Iya. koleris Iya. melankolis ya. Ayah bapak Dahlan itu kan samonis itu. pragmatis. Ibunya apa? Ibunya apa juga? Koleris ya. Koleris ya? Meli Koleris. Oh, melankolis. Oh, cocok dong sama ibu kita. Nah, mungkin yang bungsu itu dua-duanya nurun tuh. Iya. dari ibunya Verus dan ibu kita gitu ya. Makanya jadi truk yang bungsu ya Allah. Tapi seru ya punya anak 4 perempuan nggak? Iya. Asrama putri. Asrama putri. Jadi yang nggak ngomong bapaknya terus ya. Ada 4 perempuan sama istrinya 1. Lah perempuan ngomongnya banyak ya sudah. Begitu bapaknya yang pendiam. Selesai. Cukup bikin peraturan. Ya, bikin peraturan tinggal dijalanin. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, tapi Pak, tetap kan watak itu kan ada kekuatan kelemahan ya. Nah, apa rasanya menurut Darta kelemahan diri Darta apa biasanya? Ya, selain tadi itu kalau mikir terlalu serius, apa yang rasanya dari watak Darta? Lambat. Lambat itu dalam artian? Lambat bergerak gitu. Oh, karena mikir tuh tadi. Iya. Karena mikir dan nimbang-nimbang ya. Iya. Tadi ambil keputusan tuh lama. Lambat Ya. kalau ambil keputusan terus tanya dia aja. Oh, tanya dia. Oh, udah bagus dong. Udah bagus, berarti udah ngerti. Ini gimana nih? Nah, ini berarti suaminya Darta udah ngerti bahwa karena dia memang terlalu menimbang-nimbang, dia ngambil keputusan yang lama, jadi langsung tanya istrinya kan gitu ya. Karena biasanya ada suami-suami gengsi, minta pandangan istrinya, gengsi, minta pendapat istrinya ya. Ya karena nggak belajar kan. Jadi kalau ini kan udah tahu aja tanya V aja gitu kan. Nah, itu terasa juga sama V kalau Darta ambil keputusan butuh waktu. Jadi bukan lambat ya, butuh waktu ya. Timbangannya memang banyak. Tapi kadang itu pengaruh juga. Pengaruh maksudnya positif gitu. Daripada terburu-buru. Kadang kan kita maunya udah ini aja, ini kan begini, ini kan udah. Nah dia tuh nanti yang udah nanti begini, terus ini gimana? Iya, jadi tetap ada balancing akhirnya. Iya. Oke. Terus apa lagi Darta selain ambil keputusan lambat rasanya? Apa ya? Atau lebih banyak itu memang itu yang lebih banyak yang terasanya. Iya. Karena ambil keputusan lambat ini. Terus ini yang apa? Udah ini aja gitu, ambil keputusan. Kadang-kadang kecepatan juga. Oh gitu. Karena jadi ambil keputusan kadang-kadang kecepatan, kadang-kadang kan apa ya? Kita kan berpikir ini gimana caranya jadi sandwich apa gitu. Oh, maksudnya sudah mulai beradaptasi kamu? Oh, udah bisa tuh.
Udah Iya, bisa iya. dalam waktu yang sekarang ini ngambil keputusan cepat udah bisa ya. Iya. Itu tadi ya karena belajar kan, karena belajar dan pengaruh-pengaruh ini. Kalau V apa rasanya? Kelemahan V selama berumah tangga ini? Apa ya? Sambil Lebih heboh, ke ya. ini ya, kadang terlalu heboh. Terlalu heboh Rame ya. sendiri. Dan orang feminis itu karena terlalu heboh tuh apa ya? Karena banyak ide, jadi nggak bisa detail ya, Iya. nggak bisa detail ya, Iya. nggak bisa detail. Terasa belum selesai ke sini. Nah, Ini belum selesai ke sini. Gitu. Sampai sakit itu. sakit Sakit. mau Iya, mau kerja. semua mau dikerjain Semua yang mau dikerjain. Saya yang lari jangan. Iya, Kan diri kamu Iya, gimana? iya, karena yang bisa detail kan watak yang Iya, data, iya. ya kan? Itu tuh terasa ya jadi sebuah kelemahan ya. Heeh. Sampai akhirnya sekarang tuh udah kalau mau apa-apa kita tunggu deh. Nah, Ajak ngobrol dulu yang ini gimana oh, pandangan dia seperti apa itu nih, gitu. triknya ya. Nanti Ya, dicobain. Kalau dulu Oh, dulu langsung aja udah deh pokoknya begini. itu terasa itu, Iya. terasa itu Terasa jadi banget, sebuah iya. kelemahan, Iya. tapi karena pasangannya yang watak berbeda, Iya. akhirnya bisa membalance ini. Iya. Rasa gitu ya. Oke. Ada kelemahan lagi nggak rasanya sebagai orang feminis pragmatis gitu? Ceroboh. Ceroboh itu maksudnya? Apa ya? Jadi nggak dipikir panjang dulu gitu. Ya tadi kaitannya karena spontan itu ya. Iya, Karena spontan. Kan kalau udah jalan kenapa ikut gitu kan. Kok beda banget kok ikut Iya, ya gitu. iya. Iya dulu ya. Ya dulu. Tuh ya saya saking Ini aja yuk gitu. main yuk aja dulu ya. Aja. Terus abis itu baru nyesel. Kenapa begini ya? Iya sih. Ya kayak gitu nanti dia. Enggak, tapi kadang begitu ya. Bawa positif kadang. Iya pasti ya ada juga Oh, sesuatu. untung cepetan lu. Berarti ada. Contohnya nih kayak gini. Nih. Kayak ini. Oh ini produk nih. Ini produk ini. Lemonade. Bikin lemonade. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Kita yang bikin ya. Data dan V. Iya. Ya, ini ayah bunda ini ada produk yang dibuat oleh Adindaku ini dua-duanya mereknya Lemonade. Ini jeruk asli ya? Ya. Jeruk asli dan ditanam di kebun sendiri. Masya Allah. Itu dulu idenya siapa? Waktu di awal. Awal kan saya. Ah. Awal saya. Dari gini, kita kan nanam di lemon di sana, kita jual langsung ke tengkulak, harganya parah kan. Jadi akhirnya kita berpikir gimana caranya ini sampai langsung ke end user gitu. Kita buat ini sendiri. Nah ini awalnya ini dia nih yang marketingnya. Oh, jadi V yang pertama kali mempublish dan mempromosikan ini gitu. Iya. Itu kekuatannya Sanggo ini sih. Iya. Kekuatannya sebagai promosi gitu ya. Iya. Kalau Darta memang kekuatannya memproduksi. Iya. Dia membuat. Tapi kemampuan untuk menjualnya itu kurang karena sudah habis waktu dan pikirannya untuk membuat kan. Iya. Ini kerjasama yang baik dong. Ya. Pertama sekali di mana waktu itu nih? Ada salah satu customer itu dia kan bingung kan gimana gitu kan fluktuatif harganya gitu. Akhirnya dia bilang ya udah dibikin olahan aja supaya harganya stabil. Oh ya udah calling lah yang itu. Gimana kalau dibikin olahan aja? Kamu pasarin deh. Gitu. Caranya begini. Masuknya ke sini kita browsing dulu kegunaannya apa, fungsinya apa gitu kan. Akhirnya kasih tahu lah ke reseller itu, coba deh pasarin. Nih, Ini sari jeruk asli ya? asli. Kegunaannya apa nih? Rata-rata sih orang buat di hair. Iya. gitu ya. Oh, iya. Karena dia bisa apa istilah awamnya melunturkan lemak-lemak Iya. karena dia asam ya sifatnya asam Iya. dan jeruknya asli ya. Asli. Ini tahan ya satu botol ini tahan. Tahan sampai 6 bulan. 6 bulan. Asal di kulkas. Asal di kulkas. Minumnya? Ini asam banget soalnya. Iya. Paling cuma 3 sendok makan Di yang dalam air satu, hangat. di air hangat. Satu cangkir. Oh, harus air hangat ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Karena Bu Isa Sama minumnya apa pakai aja. es teh manis. Bisa. Jadi kayak lemon tea. Es kelapa juga bisa. Iya, es kelapa juga Iya. bisa ya. Ini jeruk enak banget. Jadi tadinya ini kan yang kita bikin ribut, dia berani dia jual murah. Terus? Saya bilang jangan kemurahan, kacau ini saya bilang ini. Tapi nggak nutup ya kalau Iya. nggak nutup. Akhirnya menarik. Alhamdulillah nutup ya. Kalau saya ini kan,
udah yang penting keluar di pasar. Iya, pasar dulu. Iya. Ya, baru nanti. Ya itulah pola pikir dan satu dari pola sanguinisnya ya, yang ingin cepat, pokoknya populer aja dulu gitu ya. Dikenal aja dulu, baru nanti diatur kembali gitu kan. Tapi kan polanya melankolis kan jangan gitu ya. Ini nggak nutup nih. Terus satu dia nih ini jalan gara-gara COVID nih. Oh gitu. Oh semenjak COVID nih makin. Jalan. Oh alhamdulillah. Kita kan jadi sering di rumah juga, jadi lebih serius juga Iya, kan. Ya, ini kan jadi bisa menambah daya tahan tubuh karena dia kan vitamin C ya. Dan ya dari dulu juga kan virus flu influenza itu kan baru ini daya tahan tubuh meningkat setelah dia pada makan jeruk waktu itu zaman dulu. Oh iya. Iya, jadi dulu kan virus influenza itu bahayanya kayak yang sekarang. Tapi pada saat beberapa orang mencoba makan jeruk yang setiap hari makan jeruk, itu dia daya tahan tubuhnya meningkat dan kuat. Ya, makanya kalau kalian bilang pada saat pandemi kemudian mulai makin jalan, ya bener banget, tepat banget karena kan jeruk ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, gitu kan, imunitas ya, dia membantu meningkatkan. Ya tentunya mungkin dengan makanan-makanan lain kan, kemudian dengan istirahat dan sebagainya, gitu kan. Ya alhamdulillah ya. Jadi istilahnya ya, ini kerjasama yang baik akhirnya menghasilkan produksi lemonade nih. Lemonade, alhamdulillah. Terus ini gimana itu kalau dibuatnya apa? Diperesnya pakai apa? Ada mesin. Pakai mesin. Jadi steril, pakai mesin terus langsung dimasukkan di botol gitu. Ada proses Di steril dulu. sterilisasi dulu. Iya biar tahan ya. Iya. Iya kan dia nggak pakai pengawet kan? Enggak. Tapi disterilisasi baru masukin botol. Iya. Jadi sehingga tahan yang mendulang tadi. Iya. Oke, wah mantep nih. Ya ayah bunda kalau mau jeruk nih ada nih lemonade. Ya, nanti saya kirim linknya nih. Ya. Alhamdulillah. Ya ini saya senang banget ini adik-adik sangat produktif gitu ya. Kalau dulu yang pertama Adri sama Amel dia bukan produksi tetapi dia langsung memasarkan. Jadi kalau kalian berdua memproduksi ini ya, memproduksi minuman kayak gitu. Apa ada lagi nggak selain produk-produk lemonade? Nah, ini dia. Iya. Ini nasi uduk. Ini siapa bikin? Aku juga. Saya bikin ya. Nasi uduk. Ya Allah. Tapi dengar kabar ini nasi uduk sudah turun temurun ya? Iya. Turun temurun. Dari tahun berapa? Dari tahun 1800-an. 1800. Iya. 1800. Nasi uduk 90 sekian. di mana sih? Di Bogor ya? Di Bogor. Di Empang. Di Empang. Ya Allah. 1800. Iya. Itu berarti leluhurnya sih yang bikin. Uyut, iya. Ya Allah. Ini pasangannya apa nih? Oh banyak ada sampai kikil, ada kalau mampir ke sana. Enak loh. Ada tahu, ada goreng-gorengan. Ini ya. Ya, ada telur balado. Dan sekarang sudah saatnya. Jengkol. Oh, jengki ya. Dan sekarang saatnya generasi V yang pegang ini. Iya. Wow, ini udah turun temurun. Udah turun jabatan. Udah. Disuruh. Tadinya Sudah siapa? terima jabatan. Tadinya mama. Tadinya mama. Mama. Terus Dari Uyut Mm-mm. ke nenek, Nah, terus ke mama. Heeh. Sekarang ke V. Udah nih, udah resmi nih. Iya. Masya Allah. Jadi kalau ke Bogor ayah bunda teman-teman ya mampir ke Empang beli nasi uduk. Tapi katanya cepet habis. Iya. Alhamdulillah. Sampai ada yang ngasih nama, udah kasih nama aja. Nasi uduk 57, jam 5 sampai jam 7. Oh, sampai jam 7. Subuh apa? Sore. 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 Oh, nasi uduk 57. Jadi maksudnya jam 5 jualan dibuka. Ya, jam 5 sore buka. Heeh. Nah, jam 7 itu sudah tutup. Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Karena habis maka tutup. Iya. Iya. Cepet banget. Dari dulu begitu. Iya, dari dulu begitu cuma 2 jam. Berarti yang beli juga turun temurun. Iya. Nggak tahu. Rata-rata turun temurun. Fanatis. Fanatis ya. Jadi bisa gitu ya. Iya. Keren ya. Maksudnya suatu jualan turun temurun dan ini namanya konsisten ya. Konsisten. Itu pasti mungkin Uyut tuh orang melankolis juga nih, konsisten. Iya. Ya. Boleh. Koleris, Boleh. koleris melankolis. Yang ya. nah baru yang ini generasi ini yang saya ngelihat. Dia bergerak sama gue ya. Iya. Oh, tapi untung sudah duluan ditata juga sama suaminya Iya. yang melankolis ya. Iya. Untung juga ya. Iya. Nggak langsung di awal-awal ya. Berarti kan kalian menikah tahun berapa ya? Tahun 2001. 2001. Berarti
ya 19 tahun baru ya, diberikan kepercayaan untuk turun ke V, dan tetapi ya V juga sudah mulai ngerti cara bekerja yang cara melankolis gitu ya. Iya. Makin mantep tuh insya Allah. Pelatihnya kan melankolis juga. Mama kan melankolis Ya, pelatihnya melankolis. Iya. Terus suaminya juga melankolis. Iya. Nah, sang Winis itu jadi dipakainya di promosinya aja. Nah, sebagai promosi. Jadi sudah mulai ya, V juga belajar supaya detil gitu ya. Iya. Walaupun berat itu ya latihannya. Berat banget. Jadi harus dicatat, kalau nggak lupa. Catat harus gini, harus gitu Iya. gitu ya. Iya. Oh, ya. Jadi artinya buat orang-orang sanguinis ya, ini ada contoh ya, belajar juga supaya menjadi agak melo sedikit, lumayan. Nggak melo-melo banget. Karena kalau terlalu melo banget itu menghilangkan jati diri namanya. Capek, ya. Iya, sanguin melo jadi. Padahal ya, tapi memang betul bisa kita begitu, kita belajar sedikit walaupun tidak akan sama Darta. Darta pun juga akan belajar spontan sedikit tapi nggak bakal sama V gitu. Artinya ketemu di tengah kan, ketemu di tengah supaya masing-masing lebih baik ininya, lebih baik punya karakternya kan gitu ya. Terus ini lagi masuk di apa namanya di rumah tangga lagi ya. Terus apalagi yang buat V itu yang sifatnya Darta yang gemesin gitu. Gemesin dalam artian gemes banget sih gitu. Itu kalau bercanda tuh, kita kan bercanda, terus responnya yang cuma ngeliatin kita kayak mau gila sendiri. itu mungkin lagi mikir kali. Orang kenapa sih? Atau lagi mikir mana lucunya. Itu ya. Jadi gemes tuh. Iya. Terus sekarang kita kan suka ada objek, suka pengen ketawa. Ketawa sih, jangan ketawa. Gitu. Kan dia bilang, gue juga tahu, tapi kan dalam hati dia bilang gitu. Dalam hati itu doa. Kamu tahu lepas aja. Ini lucu nih. Ya. Oh, jadi kalau ada sesuatu tiba-tiba V ketawa, datang bingung. Kok ketawa? Kenapa diketawain? Enggak, dalam hati iya tahu, tapi jangan ketawa. Dalam gue juga tahu lucu, tapi dalam hati aja. Di dalam hati sih doa. Ya Allah. Tahu lepas aja. Jadi itu yang mewarnai selama 19 tahun berumah tangga ini. Allahu Akbar. Terus ada lagi nggak? Ada lagi yang gemesin selain kalau lagi ngelucu dia diem aja. Kalau bercanda suka garing. Iya kalau bercanda. Iya. Astagfirullah. Oh gitu ya. Tapi itu kan sesuatu yang apa ya? Ya untuk dimaklumi ya. Iya, Sangat dimaklumi ya. Oke. Tapi kan untungnya sih adik-adikku ini juga belajar watak ya waktu itu ya. Kita sama-sama belajar watak. Menurut saya berguna banget sih. Oh sangat ya. Sangat. Kalau enggak kayaknya bakal gimana ya? Kalau nggak belajar, ya kayak orang-orang gitu lah saling bingung gitu. Iya. Kenapa begini? Kenapa begini? Selalu mempertanyakan, kok kita beda ya apa gitu ya? Iya. Untung belajar ya. Kita juga belajar. Waktu itu soalnya adik-adik saya paksa belajar. Berguna banget guys. Alhamdulillah, ya Allah ya. Iya, karena kalau enggak nanti kita heran ya. Iya. Padahal itulah jodoh, pasti berbeda, selalu berbeda. Jodoh watak tuh pasti berbeda ya. Cuman kalau misalnya kebayang gitu kalau misalnya nggak belajar lama banget menyesuaikan. Ya kan ini karena belajar akhirnya dengan mudah menyesuaikan. Nah, kalau Darta sendiri apa yang ngebesin virus ini? Itu dia suka nggak tahu diri. Kalau kerja gitu. Apa gue bilang? Maksudnya dia forsin. Iya dia kok, dia kan sakit misalnya kakinya sakit nih. Yang selalu kerja nih. Dia forsin. Gitu. Tapi suaminya baik ya, maksudnya istrinya terlalu memforsir dan takut kesehatannya ya. Saking gemesnya itu bahasanya. Sebab kalau orang sanguinis, kalau udah gembira aja udah lupa tuh. Udah lupa. Walaupun kalau di awal kayaknya kayak diesel juga ya kan ada pragmatisnya ya. Iya. Suka harus didorong dulu. Iya. Didorong terus pas udah udah nyala, lupa gitu. Kayak diesel. Jadi gemes gitu ya. Tapi
V karena sudah belajar juga kalau ditegur data kayak gitu udah accept juga. Oh iya. Terima juga. Paling ketawa doang. Iya ketawa tapi. Ini istri paling banyak ketawa nih kayak Bu Lisa nih. Oh, jadinya jadi kalau misalnya Darta gemes, itu negurin gitu juga tuh. Iya, langsung tadi negurin langsung gitu. Tenang. Kayak gitu. Tapi kan bukain, wah, kayak bawa amat gitu. Ngomong tenangnya nggak tenang. Oh, iya. Aduh, luar biasa itu. Ini harus tenang dia. Maksudnya tenang itu ngomongin buat diri sendiri, baru buat orang lain. Ya Allah. Oh, terus apa lagi Data yang ngegemesin tuh selain karena kalau udah kerja lupa waktu, lupa diri. Iya, itu yang paling ini nih. Paling sering itu ya, paling sering ya. Selebihnya rasanya memang cocok banget sama V ya. Bisa ngobrol, bisa diskusi ya. Dan kalian punya hobi juga sama ya? Iya, Sama ya. Seneng masak. Itu hobi kalian ya? Iya. Berdua. Masak, musik, berkebun, beternak. Ya Allah, ini pasangan. Binatang. Ini pasangan yang luar biasa. Iya, luar biasa. Mereka secara watak, jodoh wataknya ada. Kemudian ada jodoh bersahabatnya. Terus multiple intelligence atau bakatnya itu sama loh. Iya ya. Jadi dua-duanya punya kecerdasan naturalis namanya. Makanya tinggalnya di gunung. Ini adik saya berdua. nyaman gitu ya. Tinggal di gunung yang sepi banget. Di gunung Ciapus ya. Boleh. Di gunung boleh. Jadi berkebun sendiri. Kemudian piara binatang sendiri di sana. Iya. Masak dan sebagainya. Ya Allah. Kuat. Udah berapa tahun ya di Ciapus ya? 5 tahun lebih. Udah 5 tahun lebih ya? Hampir 6 tahun. Sama anak gimana? Waktu itu sekolahnya gimana? Kan tinggal di gunung sekolahnya? Homeschooling? Oh, dari dulu udah homeschooling ya? Iya. Makanya sekarang sekolah online pun sudah biasa mereka ya? Iya. Udah biasa ya. Oh itu, enaknya orang homeschooling udah biasa ya. Karena kan dulu kalau misalnya nggak homeschooling, rumahnya dari gunung bolak-balik sekolah kan ngerepotin ya. Apalagi anak perempuan ya. Oh, jadi udah biasa homeschooling, terus pas online ya. Sudah gitu ya. Nggak, ibunya juga nggak stres ya? Ya, nggak stres. Anak online nggak stres. Nggak. Ada yang punya ternak Anaknya juga nyaman di rumah. Oh, mereka juga nyaman ya, mereka senang memang ya. Iya. Ya, itu paling asik tuh. Oh iya. Oh, iya. Jadi memang anak-anak yang memang senang di rumah, terus kemudian sekolahnya sekarang daring ya, online gini, itu jadi lebih enak mereka ya. Ya, lebih aman ya. Kita juga orang tua jadi aman ya, anak-anak di rumah kan. Lebih terpantau. Iya, terpantau, apalagi anak perempuan dan daripada dia di mana tahu, Iya. apalagi sekarang corona nggak jelas kan gitu ya. Masya Allah. Iya ya. Oke, terus kalau itu hobi berkebunnya nih, ya. Siapa yang senang ngebun? Siapa yang senang bertanam-tanam? V juga. Ada betul? Dia pemantau. Oh, Saya ternak saya. orang lebih senang ternak ya? Iya. Ternak. Oh, lebih senang ternak. V yang berkebunnya. Tapi tetap juga dia senang tanaman kan? Iya. Suka juga. Tapi ada dominasinya ya. Iya. Dia yang berternaknya, kalau V berkebunnya. Jadi di atas selain jeruk apa aja yang bisa tumbuh? Ada banyak sih tanaman buah yang lain ada, Iya. tapi nggak banyak. Jadi Ada. kalau untuk fokusnya sih Jeruk, lemon sama jeruk manis. Jeruk manis juga ada. Ada. Oh, 2000 pohon. iya. 2000 pohon. Oh, saya udah lama soalnya nggak ke Ciampus, jadi nggak ketahuan. Ngapain aja. Iya. Oh, terus apa lagi? Jeruk lemon, jeruk ada manis. serai. Serai. Iya, banget ya. Terus? Terus Alpukat ada. Alpukat tuh alpukatnya enak banget. Ya. Ya, buah-buah impor. Koleksi ya. Iya. Ada plum. Oh gitu. Waduh. Ya Allah, enak banget ya cherry. Waduh, kalau punya kecerdasan naturalis kayak mereka nih pasti hidup tuh di gunung. Iya, jadi nggak kemana-mana, emang di rumah. Udah Memang. gitu aja. Nanti aja Sama ikan. nanti ya Allah, itu enak banget ya. Kalau Bu Isa yang ke sana karena Bu Isa nggak punya kecerdasan naturalis, wah mati deh. Gimana paling nanam singkong doang. Singkong juga jadi dong. Banyak singkong. Kalau nggak salah dulu nanas ya. Dua lah memang. Nanas banyak, singkong, jagung ya. Jagung ya. Tetap masih banyak ya. Masih ya. Aduh enak banget ya. Ya Allah, itu benar-benar di Ciampus tuh subur ya. Subur ya. Airnya melimpah.
Ya Allah, aduh bersyukur banget bisa tinggal di situ. Iya, Dan memang kedua-duanya orang damai ya. iya. Orang damai maksudnya nggak terlalu sering di kota besar, terus nggak Iya. apa-apa ya. Enggak, malah nyaman ya. Malah nyaman ya. Masalah pusing, Iya, kalau ke kota pusing. pusing. Iya, soalnya kan apa ada suhu ya. Iya, Suhu udara cepet capek kalau di kota. kebersihannya, ya kebersihan udara. Nggak, cepet capek. Cepet capek. Nggak Mungkin tahu. karena udara ya. Iya, iya. Iya, terbiasa udara gunung. Bersih, ya. Pas Iya. masuk langsung debu, ngirup debu. Ah, Ya, iya. Tapi sekarang karena nasi uduk jadi lebih banyak di Bogor. Atau gimana? Iya. Bolak-balik sih. Bolak-balik. Pagi. Jauh nggak? Berapa Pulang. jam kalau dari Ciamis ke? Sekitar 40 menit. Oh gitu ya. Maksudnya lebih deket lah ya dibanding kalau ke Jakarta ya Ada jauh. pekerja juga, jadi kan tinggal ngecek. Oh, ya udah bikin tim juga ya. Alhamdulillah ya Allah. Terus satu lagi tuh, ya Ayah Bunda nih adikku Verus yang Data pertama kali jatuh cintanya tuh karena suaranya ya, masya Allah ya. Iya. Dan sekarang ada YouTube-nya juga ya. Ada ya. Ada ya. Itu Lumayan. biasanya kalau syuting lagu tuh biasanya suka nggak kelihatan wajahnya, suka diumpetin wajahnya. Karena itu kan ada saringannya. Tapi emang sengaja ya, Trik marketing. nggak mau ekspos wajah, ya. Nggak mau ekspos wajah, Trik dengan marketing. suara aja. Iya. Alhamdulillah ya. Itu apa sih YouTube-nya tuh namanya? Verus Official. Verusnya gimana tulisannya? VERUZS. Oh, Z ada S-nya juga. Iya. Verus Iya. official ya. Iya. Karena Bu Isa selalu dikirimnya link, langsung pencet link aja langsung nggak lihat judulnya ya. Iya itu di mana syuting biasanya? Bisa di rumah. Dibikin memang. Di mana? Dibikin lah. Di Ciapus. Iya. Oh, waduh. Kan nggak ada tetangga. Jadi Jadi biar tengah malam kan nggak ada yang ngomel. Teriak-teriak. tetangganya jauh ya, kalaupun ada jauh-jauh ya. Nggak ada. Ini benar-benar sendiri. Iya. Kayak Little House on the Benar, Prairie ya. kayak begitu. Aduh, asik banget. Itu rumah yang asik. Kemudian kanan kirinya tanaman. Masih Terus- ada kabut. Masih ada kabut. Masih. Ya Allah. Masih ada kabut. Itu jam berapa turun kabut itu? Biasanya kalau musim kemarau ini banyak. Dari mulai sore. Kadang pagi. Pagi tuh gelap Paling kabut. di luar ini putih-putih dasteran. Tapi itu benar. Diusirnya kayak anjing. Oh gitu. Oh ya di gunung tuh masih ada gitu ya? Banyak. Iya. Ya anggap aja featuring kalau nyanyi. Oh ya Allah. Ini jagonya Oh, ini iya, udah ada. gunung ya. Penunggu-penunggu gunung Waduh, ya. banyak. Penunggu-penunggu gunung hadir juga ya. Ya Allah. Aduh senangnya. Pokoknya kapan-kapan kita harus kalau nanti pandemi udah berakhir ya harus datang lagi nih ke Iya. Ciapus ya. Iya. Sering juga dulu Betul. ada bikin acara di sana dan sebagainya. Tapi karena pandemi, aduh Iya. kita terpaksa deh harus di rumah ya. Oke, V dan Darta, bagaimana kalian punya trik-trik atau tips-tips untuk saling memahami selain tadi belajar watak? Selain belajar watak, jadi saling mengerti, Dia gitu. harus ngerti, harus terima semuanya. Iya lah. Gitu ya. Anak udah pada gede-gede. Oh, tuh ya harus dipikir itu ya, anak udah pada gede-gede, masa harus bertengkar gitu ya. Aja. Dan tentunya tentu belajar karena selalu tahu bahwa Islam itu istri harus Ya. patuh sama suami gitu ya. Ikutin rule aja. Ikutin rule ya. Iya. Nah, itu selamat ya kalau ikutin rule ya. Insyaallah. Insya Allah, namanya juga Islam, salama ya, selamat ya kita kalau ngikutin rule ya. Karena kalau dilihat kan tentunya lebih spontan gitu ya. Data kan memang yang lebih pendiam atau lebih introvert gitu kan. Tapi karena tetap ikutin rule agama, jadinya tetap Tetap bisa patokannya. ya patokannya itu ya. Nah itu dia tuh. Jadi buat istri-istri yang heboh atau istri-istri yang lebih dominan atau lebih ekstrovert ya, tetap harus tahu bahwa suami itu ya segalanya ya. Suami itu yang harus Kembali ke rule. kembali ke laptop gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi anak-anak juga karena semua perempuan ya, semua bisa bantuin ini dong. Bikin lemonade Iya. gitu. Bisa. Iya. Anak-anak bisa. Anak-anak Bisa ya. Kadang-kadang mereka bantu Mhm. yang mereka bisa aja. Iya, tapi soalnya anak perempuan kan lebih bisa dari kecil diajak Iya, analisa ya, iya. gitu. Dibanding punya anak laki-laki. Anak laki-laki main mulu soalnya. Iya. Yang desain Iya. anak pertama. Oh, Balkis ya? Balkis yang Desain desain. ini. Oh ya Allah. Jadi udah didesain oleh Balkis ya. Keren. Oke. Terus kalau nasi uduk anak-anak udah bisa bantu belum? Nasi uduk marketing aja sih. Enggak bantu marketing? Oh iya. Oh, alhamdulillah. Marketing di Lemon juga. Bantu marketing ya.
Alhamdulillah. Itu enaknya punya anak banyak ya. Nanti kalau udah gede lagi tuh, yang ketiga dan keempat, oh lebih seru lagi tuh. Iya. Kebayang, apalagi yang keempat hasrat mengatur gitu ya. Kayaknya dia yang jadi pemimpin tadi. Yang keempat, Ya Allah. Iya sih kelihatan dari kayaknya dia yang jadi bos ya. Nanti kakak-kakaknya yang bagian apa, ada yang marketing, ada yang administrasi, dia bosnya ya. Alhamdulillah. Tapi anak-anak semua betah ya tinggal di gunung. Alhamdulillah betah. Malah kadang kalau ke kota tuh cuman 1 hari 2 hari Pengen pulang. Oh iya, iya. Soalnya air beda sih. Air ya. Air itu di gunung air. Air. mata air Mata air. Kan mata air. Iya. Kan pernah di Mata air pribadi, wes keren banget. Mata air pribadi. Ya Allah. makasih. Aduh, jasanya Bapak Dahlan Hussein almarhum, ya Allah. Memang ayah kami ini seneng banget adventure ya. Iya, jadi seneng banget beli rumah di kaki gunung, kemudian beli air pribadi. Iya, mata airnya dia bikin sendiri. Iya. Untung anaknya ada satu yang cinta banget sama naturalis, kalau enggak ada yang pegang di sana ya. Ya Allah, alhamdulillah. Oke, Fe, coba kasih tips juga buat Bapak Ibu Ayah Bunda yang ada di rumah, khususnya buat istri yang sanguinis. Iya, kasih. Bagaimana supaya bisa beradaptasi dengan suami yang melankolis. Karena rata-rata pasti istri melankolis. Istri sanguinis dapat pasangannya melankolis. Lebih fleksibel aja sih, terus mikirin orang sekitar. Karena kan sanguinis itu nggak mikirin orang sekitar kan, main action aja gitu. Jadi lebih dipikirin aja, terus kadang pasangannya malu kita nggak tahu. Iya, karena orang melankolis kan cepat malu ya. Iya, Ya, dia pemalu ya. kita nggak tahu malu. Itu benar tuh. Dari istri-istri sanguinis tuh ingat ya. Jadi kadang-kadang pasangannya suka malu sama diri, sama istrinya. Lebih dipikirin lagi. Kalau mau bikin aksi itu dipikirin lagi, terus rule-nya aja sih Gitu ya. Diikutin kembali ke rule aja. Kembali ke rule ya. Oke. Data nih, boleh nggak kasih tips sedikit buat suami-suami yang suaminya melankolis kayak Data, terus istrinya yang heboh kayak kira-kira gimana tuh bapak-bapak suruh ngapain? Doa. Selain belajar watak kan, sekarang kita lagi belajar watak ya. ya sabar-sabar aja. Istighfar. Bayang-bayang istighfar. Iya. Sabar-sabar aja, tenang-tenangin hati lah. Iya kan? Ya emang begitu ya, paling ada dikit-dikit lah bilangin lah, hati-hati loh. Gitu aja. Iya, benar ya. Tapi harus tahu juga bahwa pasangannya itu sangat membantu ya dalam kehidupan ya, sama-sama sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari menjalani rumah tangga. Karena sebetulnya kalau mau ngasih tahu watak sanguinis itu biasanya satu dipuji dulu. Iya, dipuji dulu. Baru dikasih tahu gitu. Kadang-kadang orang melankolis susah muji. Gitu. Nah, makanya belajar. Ya tapi kalau muji kan pasti benar tuh. Iya. Kalau udah orang melankolis muji berarti udah dalam sebuah pertimbangan yang masak untuk dia mau memuji. melewati pertimbangan masa-masa sehingga memuji. Jadi kalau para istri sanguinis yang suaminya melankolis dan beliau memuji, ya itu udah bener banget gitu. Karena orang melankolis itu susah muji ya. Susah banget ya. Susah banget. Karena dia nggak tahu orang sanguinis itu punya hati loh. Sanguinis juga manusia. Iya, cuman orang sanguinis itu memang sedih pun nggak kelihatan sih. Iya, karena ditutupinya dengan ketawa aja dan selalu mau gembira gitu ya. Iya, tapi untung mereka dua-duanya ada pragmatisnya. Jadi kalau capek udah tidur aja kan. Orang anemia gitu. Gitu. Istirahat gitu ya. Tapi ya itu juga jalan keluar lah. Ya, daripada maksain selesaikan masalah hari itu, misalnya lagi kesel sedih, ya udah istirahat aja dulu kan. Gitu. Sama-sama pragmatis soalnya. Seandainya nih kita berandai-andai ya, pasangannya V yang ada kolerisnya, melankolis koleris, aduh kayak apa tuh kira-kira? Waduh, Kayaknya heboh kayaknya ya. agak tertekan malah. Iya, tertekan pasti. Agak tertekan ya. Tapi kalau tetap sama-sama sanguinis,
kayak pasar kali Kayak pasar ya, jadi kayak Teratur. nggak teratur ya, Nggak jadi teratur. lebih kacau lagi ya, lebih selondel lagi ya. Nah, itulah makanya kalau kita memahaminya dengan penuh kesadaran, ya tentu kesadaran itu harus ada ilmunya memang ya. Sehingga kita ya Allah, alhamdulillah ini pasanganku ya, ini belahan jiwaku, ini jodohku gitu kan. Sehingga ya kita tinggal tahu aja gimana mensiasatinya kan. Paling biasanya gitu, ya Allah melankolis banget kan gitu ya. Ya Allah meloplegi banget kan gitu. Nanti yang data, ya Allah sanguinis banget diri gue. ampun bisa ya bikinnya serumit itu. Iya, iya. Kayak bilang gitu. Kok bisa ya gitu kan susah. Sementara data pasti mikirnya kok bisa ya spontan gitu. Kok bisa ya kata malu. Iya. Ya, Jadi hidup gampang-gampang aja kalau dia. iya, iya, gampang-gampang aja. Enak sebenarnya lebih. Iya, jadi lebih enak. Ya, tapi itu tadi jadi bisa menarik orang yang terlalu Iya. serius Nah. gitu. Oke, dari semuanya ketemu di tengah ya. Oke, dan sekali lagi ini produknya Lemonade. Mudah-mudahan ini ayah bunda teman-teman saudara-saudara bisa nyobain ya. Ini kayaknya enak banget ini. Bu Isa juga minum, tapi nggak cuma air hangat, tapi benar-benar teh manis. Kasih ini 2 sendok. Nggak apa-apa ya? Apa? Iya ya, kan jadi Madu juga lemon bisa, tea. madu. Madu juga pakai Iya. madu ya, ini lemon tea ini. Ya, kita coba nanti ya, mudah-mudahan cocok semuanya. Udah banyak resellernya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau nasi uduk mah udah 2 jam habis ya. Wah, udah 2 jam habis ya. Kadang-kadang dipromosiin udah 2 jam habis, Iya. malah pas dipromosiin datang malam-malam udah habis, malah sedih ya. Iya, biasanya Malah pesan dulu baru. oh, pesan dulu Ah, bisa ya. bisa. Harus dipisahin gitu. Oke, ya Allah. Aduh, terima kasih Darta mau turun dari gunung, mau turun dari gunung ini bawa anak-anak mereka. Udah lama nggak ketemu sepupu-sepupunya juga ya. Iya. Bisa ketemu terus bisa ngobrol-ngobrol di kontennya Bu Isa ya. Insya Allah ada manfaatnya dan ginilah dinamika keluarga yang satu melankolis pragmatis atau yang sempurna dan damai. Kemudian yang satunya lagi ya yang gembira dan damai ya. Dan ini sebuah contoh salah satu di antara jutaan pasangan hidup di dunia yang alhamdulillah sudah 20 atau 19 tahun ya. Desember ya? Bulan apa sih? Tanggal Maret 31 Maret. Ya, kemarin kan 19 tahun ya. Ya, alhamdulillah. Dan kemudian mereka juga sudah punya 4 putri semua. Ya Allah, ini asetnya nih. Ya, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan terus seperti ini, saling memahami, ya, saling mengerti dan saling ya mawaddah warahmanya terus mengembang. Ya, oke. Ya, terima kasih sekali lagi Darta, terima kasih Fe, dan terima kasih juga Ayah Bunda, Bapak Ibu saudara semuanya. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Jazakumullah khairan katsiran. Salam menemani bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.